Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Veronica dengan NPM 191100900012. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkaian aritmatika, bagian penjumlahan dan pengurangan 3 atau 4 bit. Baiklah, dalam hal ini yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan dalam rangkaian aritmatika itu biasanya disebut dengan adder. Penjumlahan atau adder ini di dalamnya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada half adder dan full adder. Full adder ini merupakan gabungan dari half adder dan half adder. Baik, kita lanjut kepada penjumlahan atau adder. Nah, di sini operasi penjumlahan atau operasi penjumlahan biner di sini disebut operasi bilangan unsigned. Nah, signed di sini itu dimaksudkan bahwasanya menandakan adanya bilangan negatif. Tetapi kita tahu bahwasanya di penjumlahan itu hasilnya tidak ada yang negatif, makanya disebut dengan bilangan unsigned. Nah, jadi untuk operasi penjumlahan biner itu gimana sih? Nah, jadi operasi penjumlahan biner ini sama seperti operasi desimal. Jadi di situ tuh nanti sama aja, cuma dia tuh terdapat jumlah atau yang disebut dengan sum dan bawaan yang disebut dengan carry. Jadi untuk penjumlahan atau biner itu terdapat dua angka saja, 0 dan 1. Dapat kita lihat dalam tabel bahwasanya 0 plus 0 itu hasilnya 0, terus dia itu memiliki bawaan 0. 0 plus 1 hasilnya 1, bawaannya 0. 1 plus 0 hasilnya 1, bawaannya 1. 1 plus 1 hasilnya 0, bawaannya 1. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui penjumlahan biner itu seperti apa, kita masuk ke dalam dua jenisnya tadi. Yang pertama ada half adder. Nah, half adder itu adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Jadi untuk rangkaian half adder ini dia hanya bisa digunakan untuk operasi penjumlahan biner sampai 1 bit saja. Jadi untuk selebihnya lebih dari 1 bit, misalnya untuk penjumlahan 3 atau 4 bit, yaitu masuknya udah ke full adder, bukan di half adder lagi. Dapat kita lihat dalam tabel kebenaran untuk input, yaitu terdapat dua input AB, output itu sum dan carry itu kalau 0 0 sumnya 0, carry-nya 0. Inputnya 0 1, sumnya 1, carry-nya 0. Untuk input 1 0, sumnya 1, carry-nya 0. Untuk input 1 1, sumnya 0, carry-nya 1. Nah, jadi itu sama aja seperti yang tadi. Terus bisa kita lihat juga ada blok diagram di situ. Kita tahu bahwasanya ada dua input yang masuk, yaitu A dan B untuk half adder. Nah, terus terdapat dua output juga, yaitu sum dan carry. Oke, jadi misalnya ada contoh penjumlahan 100 110 dijumlahkan dengan 001 100. Kita jumlahkan dari yang paling belakang. 0 plus 0 hasilnya 0, 1 plus 0 hasilnya 1, 1 plus 1 hasilnya 0, tapi kita punya bawaan 1, jadi kita jumlahkan aja. 1 plus 1 itu hasilnya 0 lagi, yang 1. 1 plus 0 plus 0 itu 1, nah satunya turun. Jadi hasilnya seperti itu untuk penjumlahan. Nah, jadi berikut ini merupakan contoh dari rangkaian half adder. Ada dua input AB, yaitu mempunyai keluaran output sum dan dua input carry. Baik, saya Febriana Putri di sini akan menjelaskan penambah 3 atau 4 bit bagian full adder. Pada
Penambah 3 atau 4 bit full adder itu ada dua macam, yaitu ripple carry adder dan parallel adder. Ripple carry adder adalah gabungan dari beberapa full adder yang dihubungkan carry out dari full adder sebelumnya sebagai carry in untuk full adder berikutnya, yang berfungsi untuk melakukan penjumlahan aritmatika bilangan biner dengan jumlah n bit. Kemudian parallel adder adalah rangkaian full adder lebih dari 1 bit yang diparalelkan. Jadi pada intinya ripple carry adder dan parallel adder ini adalah berfungsi untuk melakukan penjumlahan aritmatika dengan jumlah n bit atau n yang ditentukan, lebih dari 1 n. Begitu. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu ripple carry adder. Nah, jadi ripple carry adder ini bisa menggunakan rangkaian 4 bit dan lain-lain, 3 bit. Nah, itu seperti ini bentuknya. Jadi ada A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Itu adalah inputnya, input A dan B. Kemudian ada carry, C0, C1, C2, C3, dan C4. Dan ada sum, S0, S1, S2, dan S3. Kemudian ini 1 bit full adder itu adalah gerbang logikanya. Jadi ada 4 bit. 1 bit full adder, 1 bit full adder, 1 bit full adder, 1 bit full adder. Maka ini contoh yang 4 bit. Nah, misal di sini ada 0101 ditambah 0110. Nah, di sini kan kalau kita jumlahkan 1 ditambah 0 itu adalah 1. Jadi satunya ini adalah S0 atau sumnya, dan sisipannya tidak ada, yaitu 0. Berarti C1-nya ini adalah 0. Jadi seperti itu. Hasil dari penjumlahan ini adalah sum, kemudian bawaan atau sisipannya itu adalah carry-nya. Nah, jika di sini adalah carry in, maka 0 ini akan menjadi carry. Di sini akan menjadi carry in pada full adder berikutnya. Seperti itu. Dan dilakukan proses yang sama untuk full adder berikutnya. Maka kita hitung kembali. 0 ditambah 1 itu 1 sisip 0. Maka 1 ini adalah nilai S1 dan sisipan 0 ini adalah nilai C2-nya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 jika pada bilangan biner itu menjadi 0 dan sisip 1. Maka nilai S2-nya adalah 0 dan nilai C3-nya adalah 1. Kemudian untuk berikutnya 0, karena tadi ada sisipan 1, maka 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, ditambah lagi 0 maka hasilnya 1, dan sisipannya 0. Maka nilai S3-nya adalah 1 dan C4 nilainya adalah 0. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu parallel adder. Nah, kalau pada rangkaian full adder itu hanya 1 bit, maka pada parallel adder juga bisa menggunakan 3 atau 4 bit. Nah, ini bentuknya. Nah, jadi di dalam rangkaian ini sudah ada gerbang-gerbang rangkaian full adder, yaitu carry in dan carry out-nya. Jika pada ripple carry adder tadi carry-nya ada di panah-panah seperti itu, kalau di paralel itu ada di dalam rangkaian rangkaian full adder-nya. Kemudian ada input A dan input B dan bit. Bit ini sama dengan sum. Misal kita contoh yang 3 input atau 3 bit ya. Ada 111 ditambah 101. Nah, pada baris pertama ini itu berarti input A, dan pada baris kedua itu input B. Nah, jika kita jumlahkan 1 ditambah 1 itu adalah 0 sisip 1. Maka pada bit 1 itu nilainya 0, dan pada carry out ini nilainya 1. Nah, seperti yang tadi, carry out akan menjadi carry in pada full adder berikutnya. Maka nilai dari carry out ini masuk ke carry in 1. Kemudian kita jumlahkan lagi
Tadi sisip 1 ditambah 1 itu 0, sisip 1. 0 ditambah 0 itu 0. Maka nilai bit 2 atau sum 2 ini adalah 0 dan C-in-nya itu 1. Kemudian sisipan ini ditambahkan dengan 1 lagi, maka 1 tambah 1 hasilnya 0, sisip 1, dan 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, sisipan yang ini kita turunkan ke bawah. Maka di sini nilai bit 3 ini 1, carry out-nya ini adalah 1 ditaruh di bit 4. Maka nilai bit 4-nya 1. Jadi di sini nilai bit 1 0, bit 2 0, bit 3 1 dan bit 4 1. Maka hasil dari 111 ditambah 101 adalah 1100. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan. Nah, terkhusus pengurangan 3 atau 4 bit. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengurangan biner. Nah, secara konsep dalam pengurangan biner ini sama seperti pengurangan desimal. Nah, dalam pengurangan biner ini ada yang berbeda kalau misalkan bentuknya negatif atau bilangan bertanda. Kita sebut dengan istilah signet. Nah, nanti kita akan bahas. Dalam pengurangan biner ini ada hasil kurang atau div dan pinjaman atau borrow. Nah, jadi misalkan pada desimal. Nah, nilai yang dikurangkan itu kurang, jadi kita minjem ke sebelahnya. Nah, di pengurangan biner juga sama. Jadi sama seperti kayak pengurangan di desimal. Nah, contohnya ada 1011 dikurangkan dengan 0100. Nah, kita tahu bahwa aturan pengurangan itu 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 1 itu 1, pinjam 1, kemudian 1 dikurang 0 itu 1, dan 1 dikurang 1 itu 0. Nah, kita operasikan contoh ini. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 1. Nah, 0 dikurang 1 itu kan tidak bisa. Nah, jadi kita pinjam di sebelahnya. Kita pinjam. Nah, kita tahu ini kan 0 dikurang 1. Di aturan pengurangan itu kan 0 kurang 1, 1. Tetapi dia pinjam 1 kan. Nah, jadi saya 1. Kemudian ini yang awalnya 1 karena sudah dipinjam jadi tinggal 0. 0 dikurang 0, 0. Jadi hasil kurang dari 1011 dikurangkan 0100 menghasilkan 0111. Nah, bila kita konversikan ke bilangan desimal, kita tahu bahwa 1011 itu di dalam desimal itu 11, kemudian 0100 itu dalam desimal itu 4. Jadi 11 dikurang 4 itu sama dengan 7. Jadi 0111 ini dikonversikan ke desimal itu bernilai 7. Nah, ini contoh pengurangan biner yang hasilnya positif. Lalu bagaimana jika hasilnya negatif? Nah, kita akan bahas ini materi tentang operasi bilangan bertanda atau signet. Nah, ini misalkan terdapat operasi bilangan biner 4 dikurang 7. Nah, bagaimana implementasi dalam bilangan binernya? Nah, kita tahu kita operasikan 4 dikurang 7 itu kan sama dengan min 3. Nah, bagaimana bilangan binernya min 3? Nah, caranya yang pertama, yang pertama diperlukan rangkaian logika. Nah, dalam pengurangan bilangan dalam biner. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara ones complement dan twos complement. Nah, untuk mengoperasikan dalam ones complement ini dengan cara reverse bilangan. Nah, maksudnya reverse bilangan ini tuh kita mengganti. Nah, misalkan kita mempunyai bilangan desimal 7, kita konversikan ke dalam bilangan biner itu kan 0111. Nah, maksudnya reverse bilangan itu kita ganti yang semulanya 0 itu menjadi 1, kemudian yang semulanya 1 menjadi 0. Jadi reverse bilangan dari 0111 itu menjadi 1000. Nah,
Ini tahap yang pertama yaitu ones complement. Kemudian yang kedua twos complement. Nah, twos complement ini yaitu ones complement ditambah 1. Nah, jadi dari yang ones complement tadi kan 1 0 0 0. Nah, ditambah 1. Jadi menghasilkan 1 0 0 1. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu 6 dikurang 13. Ini berapa hasilnya? Nah, ini kan 6 dikurang 13 itu kan sama saja dengan 6 ditambah min 13. Nah, jadi kita ubah menjadi 6 ditambah min 13. Nah, kita operasikan satu-satu. 6 ini kan bilangan desimal, bila dikonversikan itu menjadi 0110. Kemudian yang 13-nya bila dikonversikan menjadi 1101. Nah, karena yang bertanda itu adalah bilangan 13, jadi kita mengubah bilangan 13-nya ini dengan cara yang ones complement dan twos complement tadi. Yang pertama, yaitu ones complement. Dari 13 dikonversikan tadi kan 1101. Nah, kita reverse bilangannya, yang 1 semula 1 menjadi 0, yang kemudian semulanya 0 menjadi 1, sehingga menghasilkan 0010. Nah, kemudian untuk yang twos complementnya kita tambah 1, jadi 0010 ditambah 1 menghasilkan 0011. Nah, jadi negatif 13-nya ini 0011. Selanjutnya kita operasikan dari yang soal tadi, 6 ditambah min 13. Jadi 6 tadi kan bilangan binernya 0110, kemudian min 13-nya 0011. Nah, kita tambahkan saja 0 ditambah 1. Nah, kita tahu aturan penjumlahan tadi yang sebelumnya sudah dibahas, itu 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 0, tapi sisip 1. Nah, 0 ditambah 1, 0 tambah 1, 1, kemudian 1 tambah 1, nah 1 tambah 1, 0, tapi sisip 1, kita tulis 0, kita sisipkan 1. Kemudian, nah yang sisipnya ini 1 ditambah 1 itu menghasilkan 1. Nah, menghasilkan 0 maksud saya. 1 tambah 1 itu 0, kemudian sisip 1. Nah, ini yang 1 turun, jadi menghasilkan 1001. Jadi nilai dari 6 ditambah negatif 13 itu min 7. Nah, min 7-nya bilangan binernya 1001. Nah, bila kita buktikan, lihat contoh yang sebelumnya itu sama, kebetulan sama bilangannya negatif 7. Jadi kalau misalkan untuk pembuktiannya lihat contoh yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam pengurangan atau subtraktor. Nah, ada dua. Yang pertama itu ada half subtraktor, itu yaitu pengurangan setengah, kemudian ada full subtraktor atau pengurangan lengkap. Nah, selanjutnya akan dibahas secara detail oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati dengan NPM 1911090214. Kelas membuat video pembelajaran elektronika digital dengan materi pengurangan setengah atau half subtraktor. Rangkaian pengurangan setengah atau half subtraktor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. A0 dikurang B0 sama dengan R0 ditambah B out. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna. Berikut ini adalah rumus dasar pengurangan biner yang dapat dilakukan oleh half subtraktor.
Rumus dasar pengurangan biner bisa dilihat dari gambar, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, borrow 0. 0 dikurang 1 sama dengan 1, yaitu borrow 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1, yaitu borrow 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0, borrow 0. Rumus dasar pengurangan di atas dapat kita gambarkan dalam bentuk tabel kebenaran, truth table, seperti gambar berikut. Tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner atau LSB. Yang pertama ada A0 dengan nilai 0011. Untuk yang kedua ada B0 dengan nilai 0101. Untuk yang ketiga ada R0 yaitu dengan nilai 0110, dan yang terakhir ada BOUT dengan 0100. Dari tabel kebenaran dapat dilihat bahwa pengurangan belum melibatkan adanya borrow in. Polanya kira-kira seperti bentuk berikut ini. Bisa dilihat. Dari tabel kebenaran di atas, dapatkan persamaan R0 dan BOUT dengan Carnot map seperti berikut. A0 atau B0 dengan angka 0, 1. Untuk nilai 0 dengan 01, 110. R0 sama dengan A0 dikali B0 ditambah A0 dikali B0 sama dengan A0 ditambah B0. Untuk yang selanjutnya ada A0 atau B0 dengan angka 01 dengan 000 110. BOUT sama dengan A0 dikali B0. Bisa dilihat dari gambar. Untuk yang terakhir ada rangkaian half subtractor. Bisa dilihat dari gambar seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengurangan lengkap 3 atau 4 bit. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, diagram blok pengurang penuh. Kedua, diagram logika pengurang penuh. Yang ketiga, tabel kebenaran pengurang penuh. Dan yang keempat, pengurangan biner 4 bit. Nah, perbedaan utama antara rangkaian pengurang penuh dan pengurang setengah itu sebelumnya adalah bahwa pengurang penuh itu memiliki 3 input. Nah, 3 input tersebut yaitu 2 data bit tunggal input X dan Y sama seperti sebelumnya, ditambah input peminjam atau borrow-in tambahan untuk menerima pinjaman yang dihasilkan oleh proses pengurangan dari tahap sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada diagram blok pengurang penuh. Nah, ini merupakan gambar diagram blok pengurang penuh. Terlihat pada gambar ada 2 data bit tunggal yaitu input X dan Y. Lalu itu ada tambahan input B atau B-in tambahan ya. Itu digunakan untuk menerima pinjaman yang dihasilkan oleh proses pengurangan dari tahap sebelumnya. Nah, kemudian rangkaian kombinasional dari pengurangan penuh itu melakukan operasi pengurangan pada 3 bit biner yang menghasilkan output untuk perbedaan D dan meminjam BOUT. Nah, sama seperti rangkaian penjumlahan bilangan biner, pengurangan penuh ini juga dapat dianggap sebagai 2 pengurang setengah terhubung bersama-sama. Nah, dengan pengurang paruh pertama meneruskan pinjamannya ke pengurang paruh kedua, yaitu pada nanti diagram logika pengurang penuh. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian pengurangan penuh. Nah,
Sebagai rangkaian pengurangan penuh, dua setengah pengurangan ini mengalir bersama-sama. Untuk tabel kebenaran pengurangan penuh ini akan memiliki 8 kombinasi input yang berbeda-beda karena ada 3 variabel input, data bit dan borrow in bin input. Nah, juga termasuk perbedaan output D dan bit borrow out B out. Yang selanjutnya yaitu tabel kebenaran pengurangan penuh. Nah, ini merupakan tabel kebenaran pengurangan penuh ya. Untuk ekspresi booleannya untuk pengurangan penuh yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu pengurangan biner 4 bit. Nah, pengurangan biner 4 bit ini dia memanfaatkan 4 buah full adder dengan menggunakan sistem komplement. Input bilangan yang dikurang itu dimasukkan langsung ke full adder. Nah, sedangkan bilangan pengurang di inverter itu terlebih dahulu dimasukkan ke full adder. Nah, contohnya yaitu misalnya diberikan fungsi A dikurang B itu sama dengan C. Nah, bila A-nya 1001 dan B-nya 11, nah, maka secara teoritis C ini sama dengan 9 dikurang 3, yaitu sama dengan 6. Pada rangkaian ini, bilangan melalui proses. Untuk A 1001, B-nya 0011. Nah, dia di-invert menjadi 1100. Maka C itu sama dengan 1001 ditambah 1100. Itu menjadi carry sama dengan 1 dan sum itu 0101 kan. Carry itu diinputkan kembali sehingga C sama dengan sum plus carry itu sama dengan 0101 ditambah 1. Jadi sama dengan 0110. Nah, adanya perputaran carry mengakibatkan rangkaian ini mengalami delay 4 kali. Biner yang dikurang harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum biner pengurang. Nah, agar untuk menghindari kesalahan pengurangan akibat adanya carry sebelumnya yang akan mengacaukan hasil pengurangan. Diharapkan carry sebelum proses haruslah 0. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penjumlahan atau adder dibagi menjadi dua, yaitu half adder dan full adder. Yang kedua, operasi penjumlahan biner dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, operasi bilangan unsigned. Yang kedua, sama seperti operasi desimal. Dan yang ketiga, terdapat jumlah atau sum dan bawaan atau carry. Yang ketiga, half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Yang keempat, ada full adder. Full adder ini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada ripple carry adder, yaitu gabungan dari beberapa full adder yang dihubungkan carry out dari full adder sebelumnya sebagai carry in untuk full adder berikutnya. Hal ini berfungsi untuk melakukan penjumlahan aritmatika bilangan biner dalam jumlah n bit.
Yang kedua ada parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder lebih dari 1 bit yang diparalelkan. Yang kelima, operasi bilangan bertanda atau signate adalah bilangan bertanda yang memiliki tanda negatif. Yang keenam, cara menentukan bilangan bertanda dalam pengurangan bilangan biner itu ada 3 cara, yaitu yang pertama, diperlukan rangkaian logika dan pengurangan bilangan biner. Yang kedua, 1 aksen S komplement sama dengan reverse bilangan. Yang ketiga, 2 aksen S komplement itu sama dengan 1 aksen S komplement plus 1. Yang ketujuh, di dalam pengurangan penuh itu memiliki 3 input. Yang ke-8, tabel kebenaran untuk pengurangan penuh akan memiliki 8 kombinasi input yang berbeda-beda. 8 kombinasi input yang berbeda-beda disebabkan karena ada 3 variabel input. Yang ke-9, rangkaian pengurang setengah atau half subtractor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar 2 bilangan biner. Dan yang terakhir, pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna.